Nama saya Paulina Pedaduka, NIM 10220210054, kelas B, semester 2, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang temperamen dan teori perkembangan psikologi dari Erik Erikson. 1. Pengertian temperamen. Temperamen merupakan salah satu sifat yang kurang baik jika berlebihan. Dapat dikatakan sebagai sebuah gangguan, sikap yang muncul secara tiba-tiba ketika ia merasa tidak suka dengan apa yang telah dilakukan. Temperamen adalah kondisi di mana amarah seseorang tidak dapat dikendalikan dan dapat meningkat secara cepat. Temperamen ini terbentuk atas watak bawaan secara biologis seseorang. Sikap ini sangat sulit untuk diubah karena sudah melekat pada diri seseorang sejak lahir dan keturunan dari orang tua. 2. Definisi temperamen. A. Menurut Alport, temperamen adalah salah satu jenis sifat emosi yang memiliki oleh seorang individu. Reaksi atas rangsangan emosi, kecepatan merespons sesuatu, dan suasana hati. Gejala tersebut tergantung pada diri seseorang dan juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kedua, menurut Edward, temperamen adalah salah satu sikap yang dipengaruhi oleh psikis dan jasmani. Temperamen sikap berasal dari keturunan dan watak bawaan seseorang. Pengaruh pendidikan dan lingkungan tidak dapat memberikan dampak secara langsung. Yang ketiga, menurut Sujanto, temperamen berasal dari kata tempra yang berarti campuran. Sikap temperamen berasal dari beberapa zat dalam tubuh yang tercampur menjadi satu, kemudian akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Jenis temperamen. Yang pertama, sanguinis. Sifat dasar sanguinis yang dapat dengan mudah menerima pengaruh dari luar dan langsung masuk ke dalam pikiran dan perasaan membuat ia akan menampakkan respon yang meledak-ledak. Hal tersebut disebabkan sanguinis lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran dan menentukan sebuah keputusan. Yang kedua, koleris. Sifat dasar yang dimiliki ialah kemauan yang keras. Seseorang kolerik akan menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang dominan, tidak mempedulikan orang lain, dan sifat empati sangat sulit diekspresikan. Dia akan terus mendorong orang di sekitarnya untuk terus maju. Yang ketiga, melankolis. Sifat dasar melankolis yang sangat sensitif membuat ia mudah emosi dalam keadaan apapun, ditambah dengan sifat perfeksionisnya akan menambah tingkat sensitif melankolis. Ketika terdapat masalah yang berat, dia bisa berubah menjadi sosok yang murung dan depresi. Pada masa itu, semua sifatnya akan berubah. Yang keempat, flegmatis. Temperamen jenis ini memiliki sifat bawaan yang tenang dan mudah meredam amarah. Ketika terdapat permasalahan, akan memilih diam dan dingin. Temperamen jenis ini merupakan salah satu jenis temperamen yang paling pandai mengatur emosi sehingga tidak mudah meledak-ledak. Faktor penyebab temperamen. Yang pertama, gender dan budaya. Jenis kelamin akan mempengaruhi tingkat temperamental seseorang. Seorang laki-laki dalam melakukan segala hal lebih mengedepankan ego sehingga kadang lupa mengontrol emosi yang ada di dalam diri, walaupun terdapat seorang wanita yang memiliki sifat temperamental. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan memiliki banyak pengaruh untuk diri seseorang. Semakin baik lingkungannya, maka akan mencerminkan cara ia bersikap. Lingkungan sehat dan tidak sehat yang bisa berarti buruk juga akan mengubah perilaku seseorang. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar bagi diri seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Yang ketiga, pola asuh. Cara orang tua mendidik anak juga akan membentuk karakter anak. Ketika orang tua terbiasa mendidik anak dengan cara yang keras, maka sifat yang terbentuk tidak jauh dari cara mendidik, karena pada dasarnya anak hanya meniru apa yang dilihat dan yang dipelajari. Yang keempat, faktor keturunan. Sifat temperamen ini juga dapat berasal dari bawaan lahir seseorang. Seseorang anak sudah melihat bibit atau gen dalam dirinya tingkat temperamen yang tinggi. Faktor ini sulit diubah kecuali ada kemauan besar yang berasal dari dalam diri untuk mengendalikan diri dengan baik. 4. Konsekuensi pada perkembangan selanjutnya. Penelitian heritability menunjukkan gen itu menunjang hanya sederhana pada perasaan malu dan keramahan. Mereka berbagi tenaga atau energi dengan pengalaman. Ketika larangan awal tetap berlaku, itu memimpin ke arah hati-hati yang berlebihan, penarikan sosial, dan kelegaan atau kesepian. Pada saat bersamaan, banyak bayi dan anak-anak terhalang untuk mengatasi hal-hal baru lebih efektif sebagaimana mereka mencapai lebih tua. Yang kelima, teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. 1. Truth versus mistrust, kepercayaan versus kecurigaan. Masa bayi atau infansi ditandai adanya kecenderungan trust versus mistrust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya. Tahap ini berlangsung pada masa oral, kira-kira terjadi pada umur 1 sampai atau 1,5 tahun. Tugas yang harus dilayani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakkepercayaan. Kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan orang tua pada bayi terpuaskan, misalnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman dan tepat waktu, serta dapat membuang kotoran atau eliminasi dengan sepuasnya. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu-malu dan ragu-ragu. Masa kanak-kanak awal atau early childhood ditandai dengan kecenderungan otonomi debut. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Pada tahap kedua ini adalah tahap autonom. Di masa ini biasanya disebut masa balita yang berlangsung mulai dari usia 18 bulan sampai 3 atau 4 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Masa bermain berlangsung pada usia 4 sampai 5 tahun sampai dengan usia sekolah. Tahap ini menumbuhkan inisiatif, suatu masa untuk memperluas penguasaan dan tanggung jawab. Setiap tahap ini anak menampilkan diri lebih maju dan lebih seimbang, sehingga secara fisik maupun kejiwaan, jika orang tua mampu mendorong atau memperkuat kreativitas inisiatif dari anak. Akan tetapi jika orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya atau terlalu banyak menggunakan hukuman verbal atas inisiatif anak, maka anak akan tumbuh sebagai pribadi yang selalu takut salah. Yang keempat, kerajinan versus inferioritas. Masa usia sekolah berlangsung antara 6 sampai 11 tahun.
Pada masa ini berkembang kemampuan berpikir dedukatif, disiplin diri, dan kemampuan berhubungan dengan teman sebaya, sehingga rasa ingin tahu akan meningkat. Ia mengembangkan suatu sikap rajin dan mempelajari ganjaran dari ketekunan dan kerajinan, perhatian pada alat-alat bermain dan kegiatan bermain angsur-angsur digantikan oleh perhatian pada situasi-situasi produktif dan alat-alat serta perkakas-perkakas yang dipakai untuk bekerja. Apabila lingkungan orang tua dan sekitarnya termasuk sekolah dapat menunjang akan menumbuhkan pribadi yang rajin dan ulet serta kompeten. Akan tetapi, lingkungan yang tidak menunjang pertumbuhan pribadi-pribadi anak yang penuh ketidakyakinan atas kemampuannya atau inkompeten atau inferior. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Masa adolesen berlangsung pada usia 12,5 sampai 20 tahun. Selama masa ini, individu mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri. Perasaan bahwa ia adalah manusia unik, namun siap untuk memasuki suatu peranan yang berarti di tengah masyarakat. Entah peranan itu bersifat menyesuaikan diri atau sifat memperbaharui, mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya sendiri, seperti aneka kesukaan dan ketidakkesukaannya. Tujuan-tujuannya yang dikejar di masa depan, kekuatan dari hasrat untuk mengontrol rasanya sendiri. Inilah masa dalam kehidupan ketika orang lain menentukan siapakah ia pada saat sekarang dan ingin menjadi apakah ia di masa yang akan datang, atau masa untuk membuat rencana-rencana karier. Freud menamakan fase ini genital. 6. Keintiman versus isolasi. Masa dewasa muda berlangsung antara 20 sampai 24 tahun. Pada masa ini, mereka mengorientasikan dirinya terhadap pekerjaan dan teman hidupnya. Menurut Erikson, masa ini menumbuhkan kemampuan dan kesediaan meleburkan diri dengan diri orang lain, tanpa merasa takut merugi atau kehilangan sesuatu yang ada pada dirinya yang disebut intimasi. Ketidakkemampuan untuk masuk ke dalam hubungan yang menyenangkan serta akrab dapat menimbulkan hubungan sosial yang hampa dan terisolasi atau tertutup atau menutup diri. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Masa dewasa tengah berlangsung pada usia 25 sampai 45 tahun. Generativitas yang ditandai jika individu mulai menunjukkan perhatiannya terhadap apa yang dihasilkan, keturunan, produk-produk, ide-ide, dan keadaan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan generasi-generasi mendatang adalah merupakan hal yang positif. Sebaliknya, apabila generativitas lemah dan tidak diungkapkan, maka kepribadian akan mundur dan mengalami kemiskinan serta stagnasi. Jika pada usia ini kehidupan individu didominasi oleh pemuasan dan kesenangan diri sendiri saja. Yang kedelapan, integritas dan keputusan. Masa usia tua berlangsung di atas usia 65 tahun. Tahap terakhir dalam proses epignetis perkembangan disebut integritas. Integritas paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda dan orang-orang, produk-produk dan ide-ide, dan setelah berhasil menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan-kegagalan dalam hidup. Sedangkan keputusan tertentu menghadapi perubahan-perubahan siklus kehidupan individu terhadap kondisi-kondisi sosial dan historis.
Belum lagi kefanaan hidup dihadapkan kematian. Ini dapat memperburuk perasaan bahwa kehidupan ini tak berarti, bahwa ajal sudah dekat, ketakutan akan datang, dan bahkan keinginan untuk mati. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.